Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Nur Alifah dengan NIM 205. Saya di sini akan mereview jurnal dengan judul Kajian Teoris Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Nama jurnal Journal of Islamic Theories, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy. Volume dan halaman, volume 1, isu 2, dan halaman 106 sampai 134. Tahun 2021. Penulis Muhammad Al-Hadaf Fudillah Habib. Reviewer Rifa Nur Alifah. Tanggal review 16 Oktober 2021. Latar belakang. Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat atau dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan penelitian. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya, atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Permasalahan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan ekonomi kreatif perlu menggali, mengasah potensi creativity, innovation dalam diri masyarakat. Secara umum, ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian bagian ini menjelaskan latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas dalam bagian ini diantaranya adalah teori ABCD, Asset Based Community Development, merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Teori stakeholder pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan mewadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan stakeholder, seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan. Kemudian pihak swasta, akademis, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Konsep peningkatan ekonomi masyarakat. Konsep ekonomi kreatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep model berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Tipologi masyarakat. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik
karakteristik, keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap daerah, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kelebihan abstrak yang jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah untuk dipahami. Kekurangan ada beberapa kata yang sulit dipahami. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.